Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Di kebun porang yang saya tanami umbi produksi di usia 5 bulan. Ini curah hujan di tempat kami masih tinggi. Ini setiap hari hujan, jadi seperti terbalik cuaca tahun ini sahabat tani. Biasanya curah hujan tinggi atau setiap hari hujan itu terjadi di bulan Desember, Januari sampai Februari. Nah, di tahun ini terjadi kebalikan. Ini curah hujan di bulan Januari kemarin masih rendah intensitasnya. Sampai di bulan 3 atau di bulan Maret baru terjadi curah hujan tinggi atau setiap hari hujan. Jadi kemarin seperti terjebak di dalam kemarau. Jadi waktu baru tumbuh harusnya mendapatkan curah hujan yang cukup, tapi terjadi curah hujan yang cukup lama. Kemudian ada hujan tapi intensitas masih rendah, itu mengakibatkan tanaman seperti kerdil. Nah, tapi di lansa ini yang umbi-umbi mini ini baru menumbuhkan tunas kedua. Nah, seperti ini. Ini tunas kedua. Jadi masih ada harapan untuk pembesaran umbi di susul tunas kedua. Ini untuk germanya saya biarkan. Katanya udah mulai besar. Ini sambil ngutip katak di tunas pertama seperti ini. Ini kalau nggak dikutip banyak yang hilang. Ini karena curah hujan masih tinggi. Baru tunas-tunas kedua di umbi mini. Yang umbi belah juga kataknya lumayan banyak juga dapatnya. Sudah mulai tua. Ini kemungkinan 1 bulan lagi sudah mulai dorman. Ada juga yang tunas kedua. Seperti umbi mini sahabat tani di umbi belah. Nah, ini tunas kedua juga, walaupun enggak semuanya, tapi ya cukup bagus kalau mau tumbuh tunas kedua. Nah, seperti ini tunas kedua. Nah, ini kemarin yang terkena cuaca ekstrim, daunnya pada terbakar. Jadi dampaknya katak yang harusnya sampai di ujung daun ini kataknya enggak muncul karena daunnya banyak yang terbakar. Masih banyak yang hijau sahabat tani. Menjelang dorman seperti ini, untuk gulma saya biarkan. Lumayan besar juga katanya.
Ini tunas pertama sebetulnya. Ini tunas keduanya. Ini yang kata-kata di tunas pertama ini kalau nggak dikutip karena curah hujan masih tinggi, ini akan hilang. Ya, lumayan kata-katanya. Hampir sekilo. Dan ini yang akan kita jadikan bibit di musim depan nantinya. Jadi budidaya porang itu terus berputar dan akan bertambah dengan sendirinya. Lumayan juga sobatnya. Tunas keduanya hampir 1 genggam, 3 kiloan dapatlah. Di umbi belah. Kalau umbinya itu bagus, normal, kalau dijadikan bibit lagi untuk dibelah, ya lumayan. Terlepas dari berbagai komentar yang umbinya peyang lah, yang tidak bulat lah, itu tidak masalah buat saya, karena pabrik ataupun pengecip sendiri tidak mempermasalahkan umbi itu bulat, peyang, gelocong atau sebagainya. Yang penting itu umbi porang, bukan umbi suwek, pasti diterima dan dibeli. Jadi bebas sahabat tani, jangan terlalu fanatik. Dan berulang kali saya katakan di umbi belah itu diperbaikan kata. Jadi kalau umbi yang bobot 3 kilo itu kalau ditanam utuh itu biasanya katanya kecil, gepeng. Nah, tapi kalau dibelah, katanya akan kembali normal lagi. Kemudian tumbuh tunas kedua, katanya masih bagus lagi. Ini adalah siasat untuk memperbanyak bibit dan mendapatkan calon bibit yang lebih banyak. Karena dari kata-kata inilah yang akan kita tanam di tahun berikutnya. Jadi apapun hasilnya, dikarenakan tahun ini cuacanya nggak menentu, ini tetap kita syukuri. Jadi seperti ini kemarin yang sempat terbakar karena cuaca ekstrim, masih mau pulih. Tapi ada juga yang tidak mampu bertahan, kemudian dorman dini. Seperti ini terbakar sinar matahari, petani. Karena pas tumbuh butuh-butuhnya air, terjadi jeda hujan yang cukup lama. Ini kemungkinan umbinya juga nggak maksimal. Ini dorman dini, katanya pun nggak ada. Jadi bisa kita cek nanti. Umbinya maksimal. Jadi ini kemarin bobot
setengah kiloan, yang harusnya kalau normal sampai tidak terkena panas ekstrim di bulan Januari kemarin. Ini harusnya dapat 3 kiloan atau 4 kilo. Ini cuman paling 2 kiloan dapatannya. Ini akarnya masih lumayan, masih ada yang segar. Saya biarkan dulu. Jadi dari umbi belah, umbinya pun akhirnya bulat juga. Tapi itu nggak masalah. Durman dini kena panas ekstrim. Dari setengah kilo cuma dapat 1 kilo atau 1,5 kilo. Ya, kita syukuri apapun hasilnya. Yang penting kita berusaha, karena toh masih ada juga yang masih segar. Baik sobat tani, tetap semangat budidaya porang, karena banyak isu harga murah lah, tidak relevan lah. Itu tergantung kita sobat tani. Jadi tidak ada paksaan untuk tanam porang ataupun tidak menanam porang. Petani itu bebas untuk memilih apa yang akan ditanam di kebunnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.